Kita awali informasi siang hari ini dari dua orang sopir ugal-ugalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang ditangkap polisi. Sopir mengaku membawa angkot secara ugal-ugalan hanya untuk konten media sosial. Aksi ugal-ugalan sopir angkot di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini direkam warga. Sopir angkot ternyata sengaja mengolengkan angkotnya untuk diupload ke media sosial. Namun aksi ini berakhir di kantor polisi. Kedua sopir angkot pun meminta maaf. Mohon maaf kepada pihak kepolisian Resor Mandailing Natal. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kepada sopir atau pengendara angkot lainnya agar tidak mencontoh perbuatan kami mengendarai angkot secara ugal-ugalan. Polisi pun memberikan sanksi tilang dan meminta sopir menuliskan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara perekam video tidak dikenakan sanksi. Untuk pembuat videonya karena ini hanya masyarakat yang istilahnya berada di pinggir jalan dan memang supir pun tidak mengetahui siapa perekamnya. Jadi mungkin lebih lanjut akan kita berikan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar tempat terjadinya perekaman. Aksi angkot ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi meresahkan warga. Apalagi angka kecelakaan lalu lintas akibat angkot ugal-ugalan mendominasi setiap tahun di kawasan ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pasca penangkapan Kapolsek Astana Anyar dan 11 anggota kepolisian, suasana kantor Polsek Astana Anyar menjadi sepi. Bahkan gerbang masuk Polsek ditutup. Aktivitas di Polsek Astana Anyar lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa anggota kepolisian yang bertugas. Namun bagian pengaduan masyarakat masih dibuka untuk tetap bisa melayani masyarakat. Aktivitas di kantor Polsek Astana Anyar lebih sepi setelah 12 anggota kepolisian termasuk Kapolsek Astana Anyar ditangkap karena diduga menggunakan sabu. Dua belas polisi termasuk Kapolsek Astana Anyar ditangkap Propam Jawa Barat dan Propam Mabes Polri saat berpesta sabu pada Rabu 17 Februari. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Purwanti dipecat dari jabatannya. Sementara 11 anggota kepolisian lainnya masih diperiksa. Jika terbukti menyalahgunakan narkotika, anggota polisi terancam dipecat dan dipidanakan. Polisi berhasil meringkus kelompok perampok bermodus prostitusi online. Para tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara. Perampok bermodus prostitusi online berhasil diringkus unit reskrim Polsek Medan Baru. Raudatul alias Bunga ditangkap di salah satu hotel di Kota Medan pada Jumat dini hari. Bunga menjadi umpan dan meminta bayaran lebih dari yang sudah disepakati hingga merampok harta benda korban. Bunga tidak bekerja sendiri, dia bekerja bersama 4 rekannya. Namun polisi baru bisa menangkap 2 pelaku lain sementara sisanya masih dicari. Ini muncul dia yang langsung bertemu dengan korban di kamar salah satu hotel di Kota Medan. Pelaku berapa orang sejumlahnya? Sementara yang berhasil kita tangkap sudah 3 orang, masih kita kembangkan. Ada 2 DPO lagi, satu berinisial L, satu lagi berinisial S. Para tersangka memiliki peran berbeda. Ada yang menjadi pekerja seks, ada yang mencari korban melalui aplikasi chatting. Mencari pelanggan nih, Mbak, untuk wanita-wanita, Mbak. Dapatlah pelanggan yang Mbak melalui HP saya dan buktinya nggak sesuai, Mbak. Terus itu dapatlah pelanggannya, Pak. Dia mau, Pak, dia menuju ke hotel, Pak. Tersangka terancam di penjara selama 12 tahun karena melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian disertai tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan.
Berebut kekasih, dua remaja pria terlibat perkelahian berujung maut. Dalam proses rekonstruksi yang berlangsung semi tertutup, tersangka memukul korban menggunakan helm hingga tak sadarkan diri. Vito Hoirholis tak menyangka api cemburu yang menyelimuti dirinya berujung maut. Korban tak terima mantan kekasihnya berinisial FE berpacaran dengan tersangka berinisial NR. Ketiganya masih duduk di bangku kelas 10. Berdasarkan proses rekonstruksi yang berlangsung di lokasi kejadian, tepatnya di depan rumah dinas Wali Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pertemuan korban dan tersangka berawal dari cekcok di aplikasi percakapan. Keduanya memutuskan bertemu pada Sabtu 6 Februari 2021 sekitar pukul 12 siang. Tersangka NR telah lebih dulu menunggu korban bersama dua rekannya, sementara korban datang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Melihat korban tiba, perkelahian tak terelakkan. Tersangka memukul helm ke kepala korban dan menginjak tubuh korban. Melihat korban tak berdaya, tersangka bersama warga membawa korban ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tak tertolong. Versi masing-masing dulu, versi dari pihak tersangka dan pihak saksi korban. Nanti kita sinkronkan kan, nanti kita ambil lanjutan. Saat ini korban yang masih berusia 17 tahun telah dimakamkan di kampung halamannya. Kepergian korban meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan kerabatnya, karena dikenal sebagai sosok yang baik dan berjiwa sosial. Akibat perbuatannya, pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak semalam membuat sejumlah wilayah diterjang banjir. Pemukiman Cipinang, Melayu, Jakarta Timur pada Jumat pagi terendam banjir 1 meter lebih. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Sunter dan tingginya intensitas hujan. Petugas mengevakuasi warga, termasuk bayi dan balita. Hujan dengan intensitas tinggi membuat pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, Jumat pagi dilanda banjir. Ketinggian air mulai dari 80 cm hingga 1 meter lebih. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Sunter yang melintasi pemukiman warga. Nampak beberapa kendaraan warga tidak sempat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Di terowongan tol Cawang dari arah Bekasi menuju Tanjung Priuk tergenang hingga ketinggian mencapai 40 hingga 50 cm. Sejumlah kendaraan dari arah Bekasi hendak menuju Tanjung Priuk melalui terowongan tol Cawang tidak dapat melintas, terutama kendaraan kecil seperti mobil pribadi. Meski mesin pompa di terowongan tersebut berfungsi, namun debit air yang sangat tinggi membuat terowongan tersebut lama untuk surut. Sementara untuk kendaraan kecil, petugas mengalihkan arus lalu lintas menuju tol dalam kota menuju MT Haryono. Sementara itu, pemirsa, banjir juga terjadi di wilayah Bekasi. Kawasan Jalan Raya Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Akibatnya, pemirsa, pengendara roda 2 yang nekat melintas pun harus mogok. Banjir disebabkan hujan deras sejak malam tadi yang mengakibatkan aliran Kali Cakung meluap hingga merendam Jalan Raya Bintara. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang akan beraktivitas terpaksa mencari jalan alternatif lain menghindari banjir, namun sebagian pengendara memilih menerobos banjir hingga mengalami mogok mesin. Jalan Bintara Raya merupakan salah satu akses utama dari Kota Bekasi menuju Pondok Kopi, Jakarta Timur. Hingga saat ini hujan masih turun di wilayah kota dan dikhawatirkan air akan terus meninggi. Ya pemirsa dan juga Wilson, ibu kota Jakarta sejak kemarin diguyur hujan mengakibatkan beberapa titik di wilayah ini tergenang banjir. Betul sekali, tidak hanya di Jakarta, namun juga beberapa wilayah penyangga seperti ada Bekasi, ini juga terendam banjir. Salah satunya adalah di Komplek Dosen IKIP, Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat, yang juga terendam banjir. Kita akan pantau langsung situasi di sana bersama dengan Bayu Pradana. Selamat siang Bayu, bagaimana ketinggian banjir yang ada di sana? Ya, Wilson dan juga Bernadetta, kalau kita lihat pantauan kami tim iNews sejak pagi tadi, ya memang ini air bukannya semakin surut, tapi justru ini semakin naik. Saya akan mengajak juru kamera Guntur Zulkarnain untuk melihat seperti apa kondisi terkini di Komplek Dosen IKIP yang memang terendam banjir sejak kemarin ini. Yang Anda lihat adalah Kompleks Dosen IKIP, beginilah keadaannya, di mana kalau kita berjalan menuju ke arah yang Anda lihat, itu ketinggian air bisa mencapai 1,8 meter atau lebih.
Kalau kita lihat juga air ini sudah merendam rumah-rumah yang ada, dan juga tadi kami juga sempat memantau ada beberapa kendaraan seperti motor dan juga mobil yang masih berada di area perkarangan rumah yang terendam. Kalau kita lihat juga sejumlah petugas ini sudah bergerak untuk mencari apakah ada warga yang ingin dievakuasi. Memang proses evakuasi ini sudah dilakukan beberapa kali, dan yang Anda lihat adalah salah satu proses evakuasi warga yang akhirnya meminta untuk keluar dari area pemukiman. Dan juga memang kalau kita melihat cuaca yang masih belum bisa diprediksi, ini tadi gerimis juga kembali sempat mengguyur di area ini, dan juga memang air semakin meninggi. Dan meskipun demikian sejumlah upaya ini sudah dilakukan, diantaranya yaitu dengan mengerahkan pompa yang ada untuk memompa air ke kali yang ada di sekitaran area ini. Memang ini bukan pertama kalinya banjir terjadi di kompleks dosen IKIP ini, di mana juga sudah beberapa kali ketika hujan mengguyur dengan deras, maka biasanya memang kompleks ini terendam banjir. Dan kemarin ini sudah merendam banjir, hujan sudah kembali reda dan sempat surut, namun memang ketika hujan kembali mengguyur, air kembali tinggi. Memang dari sejumlah penghuni dari kompleks ini sudah dievakuasi, diantaranya yaitu ke masjid yang ada di belakang sana, di lantai 2, dan juga ada sebagian dari mereka yang memang memilih untuk dievakuasi ke rumah kerabat mereka. Namun ada juga sejumlah dari mereka yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Namun saat ini keadaan dari rumah pemukiman ini memang listrik dimatikan agar menjaga keselamatan mereka, dan juga ada sejumlah hal yang memang dibutuhkan oleh mereka, diantaranya itu bantuan logistik dan juga obat-obatan. Mengingat ini masih di tengah pandemi, situasi yang ada, dan juga biasanya kalau banjir seperti ini rentan untuk membawa penyakit. Namun juga tadi camat setempat juga sudah meninjau dan tadi mengatakan bahwa nantinya bantuan logistik juga akan segera dikirim. Tentunya kita sama-sama berdoa bahwa nantinya selain air cepat surut, juga para penghuni dan juga para petugas di sini diberikan kesehatan. Bernadetta dan juga Wilson. Ya, Bayu Pradana melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Semoga banjir tetap surut dan curah hujan ataupun cuaca di ibu kota dan juga Jabodetabek lebih bersahabat. Betul sekali pemirsa, Polri bersama Kemenkominfo akan membentuk satuan khusus digital untuk tangani masalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selengkapnya Anda bisa lihat di www.sindonews.com. Pemirsa, balita dan lansia dievakuasi dari banjir yang sudah terjadi selama 10 hari. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.